Ini Marian, gadis keturunan Belanda yang biasa dipanggil Anne. Memiliki paras yang cantik tetapi sedikit angkuh, jarang tersenyum dan juga pemarah. Anne terkenal dengan kenakalannya. Sifatnya yang dimiliki ini muncul karena kurangnya kasih sayang dan peran ibu. Pan Zibuk adalah papa Marian. Sebenarnya Pan ini bukan ayah kandung Anne, tetapi Anne adalah anak dari ibunya Margot dengan lelaki lain yang menjalin hubungan gelap. Tetapi Pen memutuskan untuk merawat dan mengurus Anne. Di rumah ini, tidak hanya Anne dan ayahnya saja, tetapi ada Saini dan Data. Saini adalah pembantu keluarga Pen, lebih tepatnya untuk merawat dan mengurus Marian. Saini juga bisa dibilang sebagai pengganti sosok ibu Marian. Kemudian Brata adalah supir keluarga Pan Zibuk yang selalu mendampingi Pen, atau disebut juga sebagai centeng dari Pan Zibuk. Marian sudah hampir 4 tahun tidak bersekolah seperti anak seusianya yang berkunjung ke kampus sekolah karena Marian memutuskan untuk homeschooling. Namun setelah 4 tahun berlalu, Marian pun mempunyai keinginan untuk bersekolah dan berkata pada Saini, Saini, aku mau sekolah, tolong bilang pada papa, aku mau sekolah. Saini yang mendengar sangat gembira dan langsung pergi menemui Pen untuk membicarakan ini. Anne ini sudah muak dengan guru lesnya yang beberapa kali ganti karena tidak benar-benar mendidik Anne, dan guru lesnya hanya tertarik pada papanya sehingga terus-menerus bertanya pada Anne. 2 minggu berlalu dan Anne sudah diterima di sekolah yang Anne mau. Suatu ketika Anne pulang dari sekolahnya, Anne langsung berlari menuju taman belakang gedung untuk bertemu dengan papanya. Brata, tolong bilang papa, aku mau ke Netherlands, aku mau mama, aku ingin jumpa mama. Papa jahat, aku mau mama aku. Bapak, lihat Nona Marian. Lihat, dia marah sekali. Sepertinya ini ada apa? Gurunya, Pak. Guru di sekolahnya meminta semua murid mengarang tentang ibu. Anak itu marah sekali, Pak. Sampai-sampai dia membanting kursi sekolah, lalu berlari entah kemana. Tahu dari mana dia soal ibunya ini? Dia tadi disebut soal Belanda. Ingin ketemu ibu. Bagaimana bisa dia tahu kalau ibunya ada di Belanda? Mungkin dia memang benar-benar tidak tahu, Pak. Dia hanya menebak-nebak. Buktinya, dia menyebutkan kalau mamanya tinggal di Belanda. Padahal yang sebenarnya kan di Jerman ya, Pak. Jadi kalian berdua tahu soal mamaku? Iya, kenapa? Kenapa tidak beritahu aku? Kalian jahat, sama jahatnya seperti papa. Sejak saat itu Anne mengurung diri di kamarnya dan tidak ingin melakukan apapun. Brata, bagaimana kondisi anakku sekarang? Sepertinya sangat baik, Tuhan. Entah apa yang Tuhan dan bicarakan semalam. Tuhan, hari ini dia terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Saya menjanjikan dia mimpi. Dia ingin pergi ke Netherlands mencari mamanya. Saya bilang sekolah dengan baik, maka saya akan mengirimnya ke sana. Bukan untuk mengejar mamanya, tapi untuk mendapatkan pengajaran dan kehidupan lebih baik daripada di sini. Tapi Tuhan, bukankah Tuhan tidak berencana seperti itu? Bukankah tujuan Tuhan ke Hindia Belanda adalah menjauhkannya dari wanita itu? Saya bilang, saya hanya memberinya harapan agar dia bersemangat dan tak putus asa. Kadang-kadang, bukankah kenyataan tak sesuai dengan harapan? Brata, saya hanya mencoba menyenangkan hatinya walau sebenarnya hal itu tak akan pernah saya lakukan. Tuhan, dia hanya anak kecil. Mimpinya akan terus terpuruk sejalan dengan harapannya. Suatu saat dia akan sadar bahwa Anda hanya menjual mimpi, tak benar-benar mewujudkannya. Dan Tuhan, mungkin dia akan membenci Tuhan, sangat benci. Kadang-kadang bicaramu seperti orang yang berpendidikan, Brata. Tenang saja, saat dia mulai benar-benar membenci saya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Tuhan akan pergi meninggalkan dia. Lantas siapa yang kelak akan menjaganya, Tuhan? Bukankah masih ada kamu? Masih ada saya nih. Tenang, kalau ada kalian saya akan merasa berat meninggalkannya. Tuhan, sebagai seorang ayah, saya sangat menyayangkan sikap Tuhan jika memang Tuhan bermaksud pergi meninggalkan dia. Sikap seperti ini bukan sikap yang bertanggung jawab. Justru itu saya melindungi Marian. Saya tidak mau dia kecewa. Saya tidak mau dia merasa tersakiti. Saya tak mau dia menjadi manja jika kelaknya tadi harus menghadapi segalanya sendirian. Brata, setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya. Saya peduli pada dia, maka saya akan lakukan ini. Saya paham, Tuhan. Maaf telah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ini hidup, Brata.
Terkadang kita harus berpura-pura untuk mengatasi sebuah keadaan. Iya Tuan. Umur Panzi kian menua membuatnya merasakan banyak penyakit yang mulai berdatangan. Seperti belakangan ini, batuk yang dideritanya semakin parah dan tak kunjung sembuh walau sudah diobati. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Netherlands. Malam itu Pen memanggil Anne ke ruang kerjanya. Aku bahagia sekali, Papa. Aku sangat menyayangimu. Terima kasih telah mengizinkanku ikut ke Netherlands. Siapa bilang saya ajak kamu, Anne? Tentu saja tidak. Kamu harus pergi ke sekolah. Lagian pula, saya ke sana untuk berobat, bukan bertamasya. Kupikir kau akan mengajakku pergi, Papa. Untuk apa? Apa gunanya kau ikut? Ini adalah cita-citaku, impianku. Aku ingin ke Netherlands. Walau cuma sebentar, kau memang tak peduli padaku, Papa. Kau jahat. Apa sebenarnya cita-cita kamu? Lebih tepatnya apa? Bukan hanya ke Netherlands, bukan? Kau ingin mencari pacar itu ya? Cepat katakan pada saya. Wanita itu mamaku. Dia juga mantan istrimu. Anak kurang ajar, anak tak tahu diri. Saya menyesal sudah mengasuh dan membesarkanmu, Anne. Percuma kamu pergi ke sekolah kalau sikapmu seperti anak tak bersekolah. Masa bodoh dengan sekolah? Lebih baik aku tidak pergi sekolah. Lebih baik aku menjadi bodoh saja. Percuma pintar kalau harapanku kau hancurkan begitu saja. Dan sebuah tamparan mendarat cepat di pipi Anne hingga dia terpental dan terjatuh. Dia menangis dan pergi keluar ruang kerja. Setelah hari itu, hubungan ayah dan anak tersebut kian memburuk, seakan sulit untuk meruntuhkan benteng di antara mereka. Semakin hari, Marianne bagai anak burung pipit yang lincah dan senang bercicit. Rumah tak lagi terasa sepi dan dingin. Namun, berbanding terbalik dengan ayahnya yang semakin hari sakitnya terus memburuk, sehingga harus menelan banyak obat-obatan setiap harinya dan merahasiakan kondisinya dari Anne. Hingga suatu hari, Anne mendobrak pintu kamar Pen. Ada apa, Anne? Kenapa kau bersikap seperti ini? Aku ingin pergi dari sini, Papa. Aku hanya butuh keadilan. Kenapa seumur hidupku aku hanya menuruti kehendakmu saja? Apa-apaan, Marian? Apa kau sudah gila? Aku tidak gila, Papa. Aku hanya butuh keadilan. Kenapa seumur hidupku aku hanya menuruti kehendakmu saja, Papa? Kenapa tak sekalipun kau bertanya, kenapa, Pak? Apa keinginanmu? Jalan hidup mana yang kau inginkan? Apakah menjadi pelacur seperti mamamu? Benar begitu? Aku tak pernah membiarkan menjadi wanita seperti itu. Jangan pernah bersikap kau ini sudah dewasa. Jika pengetahuanmu tentang hidup nol besar. Jangan bawa-bawa Mama dalam pembicaraan ini. Kenapa Papa menikahinya jika dia memang pelacur? Dia adalah dia, aku adalah aku. Aku Mariana bukan Margot. Jika memang pengetahuanku tentang hidup nol besar, kenapa Papa tak pernah mengajarkanku secuil pun pengetahuan tentang hidup kepadaku? Kenapa? Marian! Waktu berjalan begitu cepat, penjajahan oleh bangsa Nippon pun tak bisa terelakkan. Hal ini membuat Anton Pan sibuk resah dan memilih untuk meninggalkan Hindia Belanda. Hanya dengan waktu 12 jam, tentara Jepang berhasil memenuhi kota tempat tinggal Anne. Sejak pagi pula, ayahnya Anne panik. Anne pun memberanikan diri untuk bertanya. Papa, kau baik-baik saja? Apa yang bisa kulakukan untuk membuat Papa tenang? Anne, ambil barang-barang yang kau rasa penting. Kita pergi sekarang juga ke pelabuhan. Jangan terlalu lama. Kita dikejar waktu cepat.